Mohon izin, Pak Faris, kita mulai. Gua Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Aksanul Inam, Esos, selaku Kabid Bina Pemdes, dan Bapak Fahrizal Mutakin, AST, sebagai narasumber untuk pagi hari ini dalam webinar online ke-58 serta Bapak Ibu webinar online yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa bertemu melalui daring pada Zoom meeting JBKP untuk bersama-sama menambah ilmu dan dari para narasumber yang terpilih pada seriesnya. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Webinar online kali ini mengusung tema pendataan indeks desa tahun 2025 dalam mencapai kemandirian desa. Sebelum memulai acara, perkenalkan, nama saya Rizky sebagai host akan menemani Bapak Ibu pada peserta webinar online kali ini. Selanjutnya bisa langsung dimulai untuk Bapak Faris. Dipersilahkan Bapak Faris. Oke, matur nuwun Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman desa serta teman-teman yang mengikuti Zoom pada JBKP pada hari Jumat saat ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara daring pada hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas atau menyampaikan terkait dengan pendataan indeks desa tahun 2025 dalam rangka mencapai kemandirian desa. Teman-teman sekalian, pendataan indeks desa ini adalah pendataan yang dilakukan untuk menilai kondisi desa, khususnya terkait dengan status kemajuan dan kemandirian desa. Pendataan ini dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa sampai di tingkat kementerian. Nah, ini Mas Riki saya coba share screen ya. Ini ya, coba ya. Nah, Nah, oke. Terlihat ya? iya Pak, terlihat Pak. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian, mungkin dari beberapa teman-teman yang ada di sini mungkin sudah kemarin sempat mengikuti sosialisasi. Di sini kita akan merefresh lagi sekaligus untuk penekanan terkait dengan progres teman-teman melaksanakan pengisian data terkait dengan pendataan Indonesia di tahun 2025. Di sini kita mengingatkan kembali bagi teman-teman yang ada di desa terkait dengan definisi indeks desa. Indeks desa ini adalah indeks
pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Nah, ini dasar hukum dari pendataan indeks desa ini adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah yang Terintegrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Nah, mungkin teman-teman dulu sudah familiar dengan yang namanya Indeks Desa Membangun. Kalau dulu di dalam penghitungan status kemandirian desa itu ada dua metode penghitungan. Yang pertama adalah terkait dengan indeks desa yang berbasis PODES dari BPS dan juga ada indeks desa mandiri atau indeks IDM yang diukur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi. Kemudian pada tahun 2019 sampai tahun 2024 ini ada dua metode penghitungan untuk status kemandirian desa. Nah, pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Maret 2024, Kementerian PPN Bappenas bersama Kemendes PDPP, kemudian Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkeu, dan BPS ini menginisiasi peluncuran revitalisasi indeks desa. Sehingga ada satu indeks untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa, yaitu indeks desa. Nah, dalam kesepakatan revitalisasi indeks desa ini ditetapkan ada 6 dimensi, yaitu yang pertama dimensi layanan dasar, dan dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, kemudian dimensi aksesibilitas, dan dimensi tata kelola pemerintahan desa. Kemudian setelah ada kesepakatan ini, tindak lanjutnya adalah ada pendataan indeks desa di tahun 2024. Kemudian untuk penggunaan data indeks desa secara resmi dimulai pada tahun 2025. Sehingga kemarin di tahun 2024 ada penghitungan dua macam indeks, jadi IDM masih tetap dilakukan, namun juga dihitung juga penghitungan indeks desa. Namun untuk data indeks desa secara resminya digunakan dimulai pada tahun 2025. Indeks desa ini digunakan sebagai indikator pembangunan desa menuju Indonesia Emas 2045. Nah, jadi ada 6 dimensi yang seperti saya sebutkan tadi, dimensi layanan dasar, dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Nanti dari penghitungan 6 dimensi ini akan menghasilkan status kemajuan dan kemandirian desa. Ada 5 kategori statusnya, yaitu kategori desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Nah, pemanfaatan data indeks desa ini ada 3 manfaat utama, yaitu akan digunakan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Kemudian juga digunakan untuk dasar pengalokasian dana desa. Dan yang ketiga, untuk penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya pembangunan yang ada di desa. Jadi ini sangat penting terkait dengan pendataan indeks desa ini, karena akan menentukan intervensi, baik itu program, kebijakan, pembangunan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga di internal desa sendiri, yang akan dilaksanakan di masing-masing desa sesuai dengan data
hasil perekaman pada indeks desa tersebut. Nah, ini dari 6 dimensi tadi diturunkan menjadi subdimensi dan 48 indikator. Jadi tadi ada 6 dimensi, kemudian di masing-masing dimensi ada subdimensi, dan di masing-masing subdimensi ada indikator. Untuk dimensi yang pertama, dimensi layanan dasar, ini ada 3 subdimensi. Ada subdimensi akses pendidikan, subdimensi kesehatan, dan subdimensi utilitas dasar. Di dalam subdimensi akses pendidikan, ini ada 4 indikator, yaitu terkait dengan ketersediaan PAUD, SD, SMP, dan SMA. Kemudian di kesehatan juga sama, ada beberapa indikator terkait dengan layanan kesehatan yang ada di desa. Kemudian subdimensi utilitas dasar, ini juga ada beberapa indikator yang mengukur terkait dengan utilitas dasar atau sarana prasarana permukiman yang ada di desa. Kemudian di dimensi sosial, ini ada 2 subdimensi, yaitu subdimensi aktivitas sosial, kemudian yang kedua subdimensi peningkatan kapasitas masyarakat. Di dalam subdimensi aktivitas ini juga ada beberapa indikator yang mengukur terkait dengan aktivitas masyarakat pedesaan. Kemudian di subdimensi peningkatan kapasitas masyarakat ini juga ada beberapa indikator yang mengukur tentang upaya peningkatan kapasitas masyarakat yang ada di desa. Kemudian di dimensi ekonomi ini ada 2 subdimensi dan ada 12 indikator. Di subdimensi yang pertama adalah terkait dengan produksi desa. Produksi desa ini diukur dengan beberapa indikator yang mengukur tentang aktivitas ekonomi, kemudian produk-produk unggulan yang ada di desa, kemudian ekonomi kreatif dan kerjasama desa. Kemudian di subdimensi fasilitas pendukung ekonomi, ini juga ada beberapa indikator yang mengukur tentang akses maupun sarana-prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di desa. Kemudian dimensi yang keempat yaitu dimensi lingkungan. Ini ada 4 indikator dari 2 subdimensi. Subdimensi yang pertama adalah subdimensi pengelolaan lingkungan. Di sini ada beberapa indikator yang mengukur tentang upaya pengelolaan lingkungan yang ada di desa, mulai dari kearifan lingkungan, pengelolaan sampah, hingga tingkat pencemaran lingkungan. Kemudian subdimensi yang kedua terkait dengan upaya penanggulangan bencana yang ada di desa. Kemudian dimensi yang kelima adalah dimensi aksesibilitas. Nah, di dalam dimensi aksesibilitas ini ada 2 subdimensi. Yang pertama subdimensi konektivitas yang diukur dengan indikator kondisi jalan yang ada di desa dan kondisi penerangan jalan umum atau PJU yang ada di desa. Kemudian subdimensi yang kedua adalah subdimensi kemudahan akses, diukur dengan indikator keberadaan angkutan umum. Kemudian dimensi yang keenam adalah dimensi tata kelola pemerintahan desa. Ini ada 5 indikator dari 2 subdimensi. Subdimensi yang pertama adalah subdimensi kelembagaan dan pelayanan desa yang diukur dengan indikator-indikator yang menggambarkan terkait dengan kelembagaan dan pelayanan yang ada di desa, mulai dari pelayanan administrasi desa, kemudian juga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan desa serta keberadaan musyawarah desa. Kemudian subdimensi yang kedua dari dimensi tata kelola pemerintah desa adalah subdimensi tata kelola keuangan desa. Nah, di sini indikator yang digunakan adalah indikator yang mengukur terkait dengan tata kelola keuangan desa, antara lain jumlah PADES, kemudian dana desa, dan jumlah kepemilikan serta produktivitas aset yang ada di desa. Nah, ini teman-teman sekalian
6 indikator, 6 dimensi yang ada di dalam pendataan desa yang meliputi 48 indikator. Nah, ini keterkaitan dari konsep desa mandiri, kemudian dihubungkan dengan tujuan pembangunan desa. Dari konsep pembangunan desa mandiri itu ada 5 aspek. Yang pertama adalah pelayanan dasar dan fasilitas yang berkualitas, kemudian ketahanan ekologi dan sumber daya alam, kemudian identitas budaya dan modal sosial yang baik, kemudian kemampuan ekonomi untuk mensejahterakan, serta didukung tata kelola yang terpadu, akuntabel, dan adaptif. Nah, konsep 5 aspek desa mandiri ini diukur melalui 48 indikator dan 6 dimensi yang ada di indeks desa. Kemudian tujuannya adalah peningkatan kemandirian pedesaan yang berkelanjutan melalui pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa, kemudian transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan desa, dan penguatan tata kelola dan pemberdayaan desa yang adaptif. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa indikator pada pendataan indeks desa ini diukur untuk menghasilkan status capaian kemajuan dan kemandirian desa. Nah, status kemajuan dan kemandirian desa ini juga menjadi indikator pada RPJMN tahun 2025 hingga tahun 2029. Nah, di dalam RPJMN tahun 2025 hingga 2029 ini ada program prioritas yaitu peningkatan kemandirian pedesaan yang berkelanjutan diturunkan menjadi prioritas nasional yang keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Nah, ini dari prioritas nasional ke-6 ini diukur dengan indikator persentase desa mandiri. Ini juga sudah ditentukan target di tahun 2029, yaitu di akhir RPJMN adalah 25,79% desa mandiri yang ada di Indonesia. Ini terkait dengan pendaya gunaan atau pemanfaatan data indeks desa yang teman-teman desa lakukan pada saat ini. Data hasil pendataan indeks desa ini dimanfaatkan yang pertama untuk mengukur kesejahteraan desa berdasarkan status desa. Yang kedua, untuk perencanaan pembangunan dengan menentukan target dan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi, potensi maupun masalah yang ada di desa. Kemudian memperkuat hasil analisis disandingkan dengan jenis indeks lainnya seperti indeks keadilan gender, indeks informasi publik, kemudian indeks pembangunan manusia dan lain sebagainya. Kemudian digunakan untuk bahan advokasi dalam rangka mendorong keberpihakan kebijakan dan anggaran, khususnya kebijakan anggaran yang ada di desa. Kemudian mendukung perhitungan transfer ke daerah dan penyusunan prioritas penggunaan dana desa. Kemudian juga digunakan sebagai alat evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, dan merumuskan fokus dan lokus pembangunan di desa. Nah, jadi jika di desa itu sudah diketahui potensi maupun permasalahan berdasarkan 6 dimensi ada di
pendataan unit desa, maka intervensi program kegiatan dari tingkat pusat, kabupaten, provinsi juga bisa fokus dan lokus ke masing-masing desa berdasarkan kondisi real yang ada. Kemudian pemanfaatan selanjutnya untuk data unit desa adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di desa, kemudian mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam adopsi teknologi modern, serta sebagai dasar kolaborasi dan memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, LSM, swasta, dan mitra pembangunan. Nah ini teman-teman sekalian, data unit desa ini sangat bermanfaat, khususnya terkait dengan penentuan intervensi program dan kegiatan pembangunan yang ada di desa. Nah, ini adalah dampak implementasi indeks desa. Yang pertama, memberikan kepastian status kemajuan dan kemampuan desa yang diakui secara nasional. Kemudian yang kedua adalah penyelarasan dokumen perencanaan pemerintah hingga evaluasi di tingkat pusat sampai di tingkat desa. Kemudian pemangkasan birokrasi, terutama di tingkat desa, dan menuju upaya implementasi satu data Indonesia. Jadi nanti indeks desa ini akan menjadi satu data yang diakui secara nasional yang terkoneksi dengan satu data Indonesia. Jadi nanti data hasil pendataan Indonesia ini digunakan secara terpadu oleh kementerian, kemudian pemerintah di tingkat provinsi maupun pemerintah di tingkat kabupaten hingga di tingkat desa menggunakan data yang sama, satu data yang sama yaitu data hasil pendataan indeks desa. Kemudian dampak yang keempat adalah pengambilan kebijakan pembangunan desa yang berpihak kepada desa. Nah ini teman-teman sekalian timeline, ini kami menyatakan kembali terkait dengan timeline pendataan unit desa ini dilaksanakan di bulan Maret sampai di bulan Juni. Nah, meskipun kemarin untuk sosialisasi dari kementerian dilaksanakan di minggu kedua April ya, sekitar bulan tanggal 16 April. Nah, ini dilaksanakan sosialisasi pendataan unit desa ini, dan kami harap ini juga sudah ditindaklanjuti di tingkat desa untuk masing-masing pemerintah desa didampingi teman-teman pendamping lokal desa untuk melaksanakan pendataan. Nah, ini adalah diagram alur pelaksanaan pendataan indeks desa. Ini ada tahapan yang pertama adalah pra pengumpulan data. Pra pengumpulan data ini sudah dilaksanakan di tingkat kementerian, mulai dari identifikasi kuesioner hingga sosialisasi indeks desa di tingkat kementerian sampai di tingkat desa yang sudah dilaksanakan di bulan April kemarin. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan pengumpulan data. Nah, di sini Bapak sekalian, pelaksanaan pengumpulan data ini juga dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan nanti disampaikan di tingkat pusat. Di tingkat desa, pelaksanaan pengumpulan data ini yang pertama didahului dengan sosialisasi pendataan indeks desa. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan teknis pengumpulan data. Kemudian setelah data terkumpul dilaksanakan musyawarah desa untuk menetapkan data hasil pendataan. Baru setelah itu diinput ke dalam sistem. Kemudian setelah diinput ke dalam sistem, data hasil pendataan di tingkat desa diverifikasi
oleh tim verifikasi di tingkat kecamatan. Tim verifikasi di tingkat kecamatan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan di tingkat desa. Kalau tadi pendataan di tingkat desa didampingi teman-teman PLD, maka proses verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan ini dilakukan oleh tim verifikasi kecamatan didampingi teman-teman PD atau pendamping desa. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi kecamatan, jika sudah valid, maka disampaikan ke tim verifikasi dan validasi kabupaten. Nah, tim verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten ini beranggotakan DPMD, Bapeda, kemudian sekitar 20-an perangkat daerah yang terkait dengan 6 dimensi yang ada di dalam indeks desa. Jadi kalau dulu di pendataan IDM untuk tim verifikasi kabupaten hanya ada Bapeda dan DPRD, namun untuk indeks desa ini tim verifikasinya adalah Bapeda, DPRD, serta beberapa perangkat daerah yang terkait dengan data-data yang ada di 6 dimensi indeks desa. Nah, tadi setelah hasil verifikasi di tingkat kecamatan disampaikan kepada kabupaten, maka tim verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten lakukan verifikasi dan validasi hasil pendataan yang sudah diverifikasi di tingkat kecamatan. Kemudian jika itu sudah valid, maka disampaikan ke provinsi. Dan sama, di provinsi nanti akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim verifikasi di tingkat provinsi. Kemudian jika itu sudah valid, maka tim verifikasi provinsi menyampaikan ke Kementerian Desa. Nah, nanti dari hasil itu, maka Kementerian Desa akan menyusun Kepmendes yang akan mencantumkan status kemajuan dan kemandiran desa. Nah, itu di tahap pasca pengumpulan data. Nah, ini teman-teman sekalian bahwa proses pendataan desa ini dilakukan secara berjenjang. Sehingga kami harap teman-teman yang ada di desa sudah bersegera untuk melaksanakan pendataan sampai input data hasil pendataan ke dalam sistem, karena nanti teman-teman tim verifikasi kecamatan juga butuh waktu untuk melaksanakan verifikasi dan validasi. Begitu pula juga di tim kabupaten juga perlu waktu untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data. Sehingga kami harap untuk kelancaran proses ini, karena di bulan Juni, akhir Juni adalah target data hasil pendataan desa itu sudah tersampaikan dari tim verifikasi provinsi kepada pusat atau kementerian. Nah, sekarang ini sudah minggu ke-3 Mei. Teman-teman yang ada di desa untuk bisa mempercepat proses pendataan dan input hasil pendataan yang ada di desa ke dalam sistem. Nah, ini terkait dengan metode pendataan indeks desa di tahun 2025 ini adalah menggunakan file Excel atau manual. Jadi teman-teman di desa nanti mengisi form Excel, mengisikan data-data ke dalam Excel, kemudian nanti mengupload file Excel tersebut ke dalam sistem, yaitu di websitenya id.kemendes.go.id.
Nah, ini teman-teman sekalian terkait dengan 6 dimensi tadi yang punya persentase skor yang tertinggi adalah di dimensi layanan dasar. Kemudian yang kedua adalah di dimensi ekonomi. Jadi poin di dimensi layanan dasar ini sebesar 26,77%. Kemudian dimensi ekonomi 25,20%. Kemudian dimensi lingkungan itu ada 14,17%. Diikuti dimensi sosial ada 13,39%. Kemudian dimensi tata kelola pemerintahan desa 12,60%, dan terakhir adalah dimensi aksesibilitas 7,87%. Nah, ini scoring ini yang nanti akan menghasilkan status kemajuan dan pemerintahan desa, yaitu dari mandiri, maju, berkembang, tertinggal, atau sangat tertinggal. Ini alur yang lebih detail dari tahapan mulai dari desa hingga kecamatan, kabupaten, dan provinsi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ini adalah verifikasi dan validasi yang dilakukan di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Ada yang pertama sinkronisasi data, kemudian ada rekomendasi indeks desa, dan juga memperhatikan pelibatan lintas organisasi perangkat daerah. Nah, ini verifikasi ini bertujuan utamanya untuk memastikan kelengkapan data, verifikasi kelengkapan data, apakah seluruh kuesioner sudah terisi. Kemudian yang kedua adalah validasi data hasil isian. Kalau sudah terisi 100%, apakah data yang terisi tersebut datanya valid. Nah, kevalidan data ini tentu diperbandingkan antara data hasil isian dengan data yang ada di masing-masing perangkat daerah. Nanti bila ada perbedaan data, akan dilakukan verifikasi ataupun proses desverifikasi validasi antara perangkat daerah dengan teman-teman di kecamatan dan di desa. Nanti disepakati data mana yang akan dipakai dan diinput ke dalam sistem untuk mengukur status kemandirian yang ada di desa. Nah, ini nanti jika data telah diverifikasi dan divalidasi lengkap, maka data diinput ke website beserta berita acara. Nah, nanti di tim verifikasi kecamatan akan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan. Kemudian nanti kalau di tingkat kabupaten, tim verifikasi kabupaten akan menandatangani berita acara verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten. Nah, ini timeline pendataan indeks desa tahun 2025 berdasarkan penetapan dari kementerian kemarin. Nah, ini kita sudah berada di tahapan inputan indeks desa oleh pemerintah desa didampingi teman-teman PLD. Nah, di sini waktunya adalah 3 minggu, Bapak Ibu sekalian. Kami ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di desa, didampingi teman-teman pendamping lokal desa untuk mempercepat proses pendataan indeks desa ini, karena nanti ini juga beririsan waktunya dengan proses verifikasi di tingkat kecamatan. Kemudian ini juga beririsan juga waktunya dengan proses verifikasi yang kita di tingkat kabupaten. Baru nanti setelah itu hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada tim di tingkat provinsi untuk diverifikasi dan disampaikan kepada kementerian.
Kemarin hasil uh, berdasarkan progres pendataan indeks desa per tanggal 13 Mei kemarin ini dari 198 desa Lumajang ini ada sebanyak 27 desa yang sudah mengisi 100% kuesioner. Nah, namun ini belum disubmit, mungkin masih menunggu proses musyawarah desa. Jadi dari 27 desa sudah terisi 100% kuesionernya, namun belum tersubmit. Kemudian ada 8 desa yang sudah mengisi kuesioner namun belum 100% terisi. Jadi total yang desa yang sudah berprogres atau sudah bergerak untuk melaksanakan pendataan dan mengisi kuesioner adalah sebanyak 35 desa. Nah ini tolong untuk teman-teman desa yang lain untuk bisa segera melaksanakan pengisian kuesioner dan melaksanakan musyawarah desa, penetapan data, kemudian mensubmit data tersebut beserta berita acara musyawarah data tersebut ke dalam sistem karena nanti baru bisa dilakukan verifikasi di tingkat kecamatan. Jadi, mohon teman-teman yang ada di dalam Zoom ini, khususnya teman-teman di desa, bisa berkoordinasi dengan teman-teman pendamping lokal desa untuk percepatan progres penataan unit desa. Itu materi dari saya terkait dengan arti penting dari pendataan unit desa tahun 2025 dalam rangka penentuan intervensi program dan kegiatan khususnya program dan kegiatan pembangunan yang ada di desa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Faris. Setelah pemaparan dan acara selanjutnya bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Monggo teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan. Monggo teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan, saya tunggu sampai pukul 9.55. Kalau tidak ada, ditutup aja. Monggo teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang ada di desa bisa menyampaikan progres pendataan yang sudah dilakukan di masing-masing desa. Kemudian kendalanya apa nanti kami bantu koordinasinya dengan teman-teman tenaga pendamping profesional untuk bisa mendampingi teman-teman yang ada di desa untuk proses percepatan pendataan unit desa ini. Tidak ada pertanyaan, nggih.
Oke Pak Faris, monggo dilihat di kolom chat Pak Faris. Karena permintaan teman-teman ada yang untuk meminta apa absen, apa namanya materi. Pak Izin, ini ada yang bertanya. Pak Faris, ini ada yang bertanya di kolom chat Pak Faris. Eh, Mohon izin Pak, dahulu kan istilahnya IDM ya Pak, sekarang berubah menjadi ID saja, apa ada perubahan juga dalam menentukan kategori desa dari berkembang, maju, dan mandiri Pak? Itu Pak Faris. Nah, jadi kalau dulu namanya Indeks Desa Membangun atau IDM. Sekarang pendataannya adalah Indeks Desa. Kalau dulu IDM itu ada 3 dimensi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kalau indeks desa ada 6 dimensi. Jadi kalau dulu status kemajuan dan kemandirian desa hanya diukur melalui 3 dimensi. Sekarang di indeks desa untuk penentuan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan 6 dimensi yang terdiri dari 48 indikator. Jadi 6 dimensi ini digunakan untuk menentukan kategori desa, mulai dari mandiri, maju, berkembang, tertinggal maupun sangat tertinggal. Nah, dari pengisian data di indeks desa ini nanti ada metode penghitungan di tingkat kementerian yang akan menghasilkan status kemajuan dan kemandirian yang ada di desa. Nah, itu perbedaan utama dari IDM atau Indeks Desa Membangun dengan Indeks Desa adalah penambahan dimensi. Kalau dulu 3 dimensi, sekarang di ID ada 6 dimensi. Teman-teman bisa mengisi link daftar AD dan materi sudah saya share di kolom chat. Masih proses. Mohon izin, Pak Faris mau tanya. Ini kan beberapa kan desa sudah berkembang semua sepertinya. Tidak ada yang desa tertinggal nih di Kabupaten Lumajang. Nah, Oke. untuk kendala selama ini dalam meningkatkan desa untuk menjadi merubah statusnya dari berkembang, maju sampai dengan mandiri itu beberapa kendala yang sering ditemui itu seperti apa, Pak? Oke. Ya, jadi indeks desa atau IDM selama ini kan mengukur hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di desa. Program dan kegiatan itu bisa dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau yang dilakukan sendiri oleh desa.
Nah, terkadang memang ada beberapa intervensi program dan kegiatan di tingkat kabupaten yang berlokasi di desa ini belum semuanya merata karena indeks desa atau IDM dulu itu mengukur hasil hasil pembangunan yang dilakukan di tingkat desa. Jadi misalnya terkait dengan pembangunan di sektor pendidikan atau kesehatan. Ini memang ada beberapa desa yang pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatannya itu ada yang pesat ataupun ada yang belum begitu terfokus di desa tersebut, sehingga itu juga menentukan status kemandirian desa tersebut. Karena yang disebut desa mandiri ini adalah desa yang sudah bisa tersedia maupun bisa mengakses hasil-hasil pembangunan di dalam 3 dimensi kalau IDM dulu, kalau yang sekarang adalah 6 dimensi. Nah, maka dari itu di dalam pendataan indeks desa di saat ini sampai seterusnya akan melibatkan semua perangkat daerah yang terkait dengan 6 dimensi. Karena nanti berdasarkan hasil pendataan indeks desa ini, nanti perangkat-perangkat daerah itu akan bisa mendapatkan rekomendasi. Jadi dari hasil pendataan ini langsung keluar rekomendasi intervensi program dan kegiatan apa yang harus dilakukan oleh perangkat daerah terhadap desa tersebut. Sehingga nanti bisa langsung terhubung potensi di desa ini apa, masalahnya apa, langsung diintervensi oleh OPD yang terkait, khususnya OPD yang ada di tim verifikasi kabupaten. Sehingga nanti diharapkan dengan bisa langsung terkoneksi ini, nanti lokasi-lokasi program dari kegiatan yang ada di dalam perangkat-perangkat daerah di tingkat kabupaten ini juga bisa langsung ditentukan berdasarkan pemetaan indeks desa. Karena kan selama ini mungkin perangkat daerah di tingkat kabupaten belum tahu di desa ini sebenarnya butuhnya apa, potensinya apa, masalahnya apa. Sehingga dengan adanya penataan indeks desa ini sangat membantu sekali penentuan kebijakan maupun program dan kegiatan khususnya di level kabupaten dan nanti juga berguna untuk penyusunan RPJMD yang baru di Kabupaten Lumajang. Itu Mas Yusuf. Siap, baik. Terima kasih, Pak. Ini materinya masih loading teman-teman. Baik, teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti bisa di-share mawon Pak Haris. Baik, terima kasih Pak Faris untuk pemaparannya dan diskusi serta tanya jawabnya, sehingga kita bisa mendapat banyak bekal ilmu yang diterapkan di tempat kerja dan juga di kehidupan sehari-hari. Webinar online seri kali ini, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, kami mau mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak untuk menyalakan kamera Zoom. Monggo diaktifkan dulu.
Pada hitungan ketiga, admin akan foto layar yang ada pada saat ini. Pada dari awal sampai akhir, saya yang bertugas, Rizky, yang menjadi host pada webinar kali ini, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Jangan lupa ikuti dan follow pada link YouTube dan IG kita melalui link yang sudah kita share. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu kalian. Eh, Mohon izin untuk materinya bisa diakses di link yang sudah saya chat ini. Untuk mendownload materinya saya beri waktu nggih. Monggo di-download terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom. Ya, terima kasih.